urusannya dosa. Bagi kita orang-orang yang beriman, yang kemudian disiratkan dalam awal-awal surat Al-Baqarah, alladzina yu'minuna bil ghaibi. Orang-orang bertakwa adalah orang-orang yang beriman kepada sesuatu yang gaib. Sesuatu yang gaib niku yo anane surga niku isih gaib, neraka iku isih gaib. Anane pahala niku yo gaib kaya apa sih pahala? Anane dosa niku isih gaib. Meskipun gaibnya pahala, gaibnya dosa niku bisa kita rasakan dalam kehidupan. Meskipun gaib tapi bisa dirasakan. Bagaimana cara merasakannya? Wong niku nek nglakoni ibadah, nglakoni kebajikan, kemudian menimbulkan pahala dari kebaikannya, akan memunculkan ketentraman di dalam hati. Satu contoh lah, contoh kecil mawon. Ana wong butuh bantuan sampean, butuh bantuan. Ketika jenengan memberikan bantuan orang tersebut, terus wong mau seneng atas bantuan kita melok seneng apa enggak? Seneng. Nah, senengnya hati ketika kita mampu berbuat kebaikan, itulah efek dari pahala yang kita lakukan. Kebaikan yang kita lakukan menimbulkan efek pahala. Nah, efek pahala itu bisa kita rasakan, hati kita senang. Sebaliknya, gawe dosa sithik mawon, contohnya kecil, ora pernah ngapusi wong. Kok suatu ketika kita ngapusi wong, niku kita rumangsa salah, napa ya malah bangga iso ngapusi wong. Rumangsa salah. Nah, rumangsa salah niku menimbulkan kerupekan, kesempitan dalam hati. Itulah efek dari dosa. Efek dari dosa yang kita lakukan niku contoh kecil mawon. Nah, niki akhirnya berpulang kepada hati sanubari masing-masing. Orang yang bisa merasakan nyaman ketika melakukan kebaikan adalah orang yang hatinya sehat. Orang yang bisa merasakan sempit menderita hatinya ketika melakukan dosa, itu tanda-tanda hatinya sehat. Nek hatinya ora sehat, nglakoni pahala ya wis ora rumangsa seneng, nglakoni dosa ya ora rumangsa sumpek. Niki hatinya wis ora sehat. Jadi ciri-ciri hati sehat itu nek nglakoni kebaikan ya aman, nyaman, tentrem atine, alhamdulillah bisa nolong wong. Merasa tersiksa ketika ngopo ya kita lakoni. Ngopo kok ngapusi wong kae? Ngopo kok aku mau dadak kaya ngono? Ada perasaan bersalah tersendiri. Itulah efek dari pahala, efek dari dosa. Makanya saya katakan sekali lagi, meskipun pahala itu gaib, dosa itu gaib, tapi efeknya bisa kita rasakan. Maka orang beriman akan meyakini, nek nglakoni kebaikan itu oleh pahala, nglakoni keburukan itu oleh dosa. Bahwa surga itu sekarang gaib, tapi surganya yang gaib ini bisa kita rasakan dalam kehidupan. Ketika kita menginginkan dimasukkan oleh Allah ke dalam surganya di alam akhirat, tentu kita mulai di alam dunia ini. Kita memasuki surga-surganya Allah di alam dunia. Surganya Allah itu sendiri. Surganya Allah itu adalah di mana tempat-tempat yang mendatangkan ridho Allah, niku surganya Allah di alam dunia. Ketika kita melakukan sholat jamaah di masjid, di musola atau dimanapun, kemudian hati kita menjadi nyaman dengan ibadah, itulah surganya Allah yang dihadirkan dalam hati kita. Ketika kita sering memasuki surga-surganya Allah di alam dunia, surganya Allah yang sesungguhnya akan kita dapatkan. Jadi meskipun gaib, bagi orang yang beriman dan berakal sehat serta hati yang hidup bukan hati yang mati, dia akan merasakan efek dari kebaikan, manfaat dari kebaikan, dan efek dari keburukan maupun dosa. Maka peringatan dari malaikat ini, hiduplah kamu semau kamu, silahkan arep ngopo, mau hitam, mau putih, mau hijau, arep abang tak arep, pilih, bakal mati lho. Mati ini ora kok entek batas mati. Bar mati ini terus piye kan ngaten itu. Artinya bisa menjadi nasihat bagi kita semuanya. Yang kedua, ahbib man syi'ta fa innaka mufariquhu. Cintai sesuatu yang ingin kamu cintai, tapi eling, ingat kamu akan berpisah dengan sesuatu itu. Kita cinta apa berarti? Cinta karo bojo, cinta karo anak misalnya. Niku yo silakan kita mencintai bojo, niku yo syariat memang mengatakan seperti itu. Kita mencintai anak, ya kudune wong tua niku mencintai anak, niku ora salah. Kita diberikan harta benda, kita cinta dengan harta benda kita, wong itu hasil jerih payah kita, monggo silahkan saja, boleh hukumnya. Tapi ingat, di dalam mencintai semuanya itu kita akan berpisah.
Bojo niku bakal pisah. Nek ora kita ndisiki ya bojo kita sing ndisiki. Anak niku ora kok anak kemudian matine dhisik kita, belum tentu. Banyak contoh-contoh bapak ini seger sehat walafiat anaknya disikan. Bapak ini baru keri, niku berpisah. Artinya tidak hanya pisah itu saja sebenarnya. Ketika kita ingin cinta kita kepada sesuatu yang kita cintai itu berlanjut di alam akhirat, kudu diseragam nih. Ketika kita ingin tetap mencintai istri kita, tetap mencintai anak-anak kita dunia akhirat, ya diseragam nih. Ketika mereka taat kepada Allah, ya kita taat kepada Allah. Atau kita memberikan contoh awal untuk anak istri kita, maka cinta kita akan berlanjut di alam akhirat nanti. Ketika kita mencintai harta benda kita, bagaimana bentuk cara mencintai harta benda? Ya mentasarufkan harta benda tersebut di jalan yang diridhai oleh Allah. Niku cara kita mencintai harta benda, bukan ditumpuk, disimpan sebanyak mungkin. Ya bukan itu cara mencintai harta benda. Cara mencintai harta benda adalah mentasarufkannya kepada sesuatu yang diridhai oleh Allah, meskipun untuk diri kita sendiri. Orang kok kudu diwadu wong mencintai harta benda. Kita apa? Fasilitas ibadah. Kita beribadah bisa lebih nyaman, bisa lebih pede ibadah nek klambine apik. Duite nggo tuku baju. Niate nggo ibadah. Niku ya mentasarufkan harta di jalan Allah. Bentuk mencintai harta benda. Kita duwe anak, duwe bojo, bagaimana istri kita bisa beribadah dengan baik, anak-anak iso manut dan sebagainya, fasilitas, sarana prasarana kita nang omah dilengkapi misalnya. Itu pun dalam rangka mentasarufkan harta benda tersebut di jalan Allah. Sing selebihnya monggo. Sedangkan uang 1.000 rupiah saja yang kita berikan kepada anak kita, kepada istri kita, itu wis sedekah dari kita untuk mereka. Tentu berpahala, orang kok suami nukokke baju sing istri kemudian biasa wae, tidak. Niku ya oleh pahala. Anake nangis, ngrengik njaluk jajan, kecungi duit. Niku ya pahala sedekah juga. Tapi nek ide niku wis, nek wong lanang-lanang niku ora pati ora, nek wong itu niku parah kadang-kadang. Anak yang njaluk jajan dia tak ngomel sih, padahal ujung-ujungnya hasilnya ya padha, duitnya kelon. Nanti nek kita wong lanang ora pati ora duwe biasanya paling ya jajan terus paling ngono. Nek wong itu niku umum niku, ora kok bojo wong biasa, ora bojo kiai padha mawon. Ngomel sih, padahal ujungnya padha, ya tetep kelon duitnya. Tapi bukan mereka ngomel itu, saya yakin bukan karena enggak ikhlas. Ya memang wis lagune ngono. Ikhlas iki ya karo ngomel ngono kuwi. Tapi tetap berpahala ini kan seperti itu. Nah, kemudian wa ahbib man sita fa innaka mufariqu. Kemudian yang terakhir yang ketiga, wa mal masyita fa innaka madzun fi. Lakukan apa yang ingin kamu lakukan, tapi ingat kamu akan dapatkan balasan dari apa-apa yang kamu lakukan. Diperjelas di annal ibadah mujziyuna bi amalihim in khairan fa khairun wa in syarran fa syarrun. Ini lebih jelas lagi. Karena sesungguhnya hamba-hamba Allah itu mendapatkan balasan dari amal-amal perbuatan yang dia lakukan. Kalau baik yang dia lakukan, pasti pun balasannya baik. Ini wis pasti saya sampaikan di sini. Kenapa? Ingkana khairun fa khairun. Awake dhewe melakukan kebaikan itu pasti berbalas kebaikan. Tapi tidak harus balasan kebaikan tadi dari orang yang kita berbuat baik kepadanya. Misalnya kita berbuat baik kepada si A, kita tidak boleh meminta balasan kebaikan kita itu dari si A. Mungkin bisa jadi air susu dibalas air tuba. Kita gawe apik karo si A balas elek karo dhewe. Niku kita tidak boleh ngomel. Karena Allah akan mengirimkan si B yang akan berbuat baik kepada kita, mengirimkan si C berbuat baik kepada kita. Tidak perlu lah, penginannya aku gawe apik, percuma aku gawe apik karo wong kae. Ternyata saya ini dibalas keburukan karo dhek, hilang amal dhewe. Makanya sudah ikhlaskan. Kebaikan yang sudah kita keluarkan ya wis, itu asli punya kita. Lewat siapa nanti akan dibalas oleh Allah itu bukan urusan kita. Kalau kita tidak mendapatkan balasan dari kebaikan kita, anak-anak kita nanti akan mendapatkan kebaikan kita. Cucu-cucu kita nanti akan mendapatkan kebaikan kita. Kalau tidak, Allah akan berikan tunai di alam akhirat nanti. Itu pasti, makanya optimis. Gawe apik niku kudu optimis, pasti oleh balasan. Ngoten mawon. Nantinya ini kita sampaikan
supaya kemudian menjadi motivasi pemacu kita semuanya untuk tidak berhenti berbuat kebaikan. Meskipun kebaikan tersebut terkadang berbalas keburukan dari orang yang kita berbuat baik kepadanya. Jadi kita tidak boleh meminta balasan dari manusia, tapi kita minta balasan kepada Allah. Kita berbuat baik kepada A, jangan kemudian kita berharap balasan kebaikan dari si A juga. Karena bisa jadi Allah menguji kita, bagaimana amaliyah kita itu bisa selamat nanti. Ternyata si A yang kita berbuat baik kepadanya malah memusuhi kita, malah jelek kepada kita. Bagaimana sikap kita? Allah ingin melihat. Kalau ternyata kemudian kita tetap stagnan, tetap stabil dengan nawaitu kita, Allah akan kirimkan dari segala penjuru untuk mendatangkan kebaikannya kepada kita. Jadi hidup kita itu tidak sempit. Hidup kita itu tidak diremot oleh orang lain, tidak diremot dengan sikap hidup orang lain atas kita. Kita dulu sikap dulu. Kebaikan wis kebaikan, lanjut. Perkara balasan wis rasa mikir balasan, Allah pasti balas. Begitu pula keburukan, ojo merasa aman dari keburukan, aman iki. Ora konangan kok. Jangan seperti itu. Karena Allah tahu keburukan yang kita lakukan dan pasti mendapatkan keburukan. Kok tidak di waktu hidup kita mendapatkan balasan keburukan dari yang kita lakukan, setelah mati nanti Allah akan tunaikan. Ini secara simpel keterangannya seperti itu. Tambahan dari saya juga seperti itu. Luar biasa 3 nasihat ini. Ini kita toke nanggon ceramah ping pira mawon. Dan jenengan pernah krungu ceramah kula yang ini, ya iki sumbernya dari kitab ini. Ora kok gawe-gawe ngoten. Sumber sanadnya ada. Riwayatnya jelas kan. Bismillahirrahmanirrahim. Wal maqalatu tawi maqalah al-'asyratu kang nomor 10. Ola iku dawuh an-nabi sapa kanjeng. Dalem nggih, monggo. Mriki mawon mboten napa-napa. Ten dapur niku. Iku jarang mesti milih banyu. Ten dapur terus belok kanan. Belok kanan. Lurus. Lurus monggo. Bismillahirrahmanirrahim. Wal maqalatu ta maqalah al-'asyratu kang nomor 10 qala iku dawuh an-nabi sapa kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam. Salah satu nafarin utawi 3 kelompok golongan. Salah satu nafarin utawi 3 pira-pira pantan. Cara bahasa pondok biyen ngoten niku. Salah satu nafarin utawi 3 pira-pira kelompok manusia, kelompok golongan. Yudilluhum iku maringi perlindungan ing salah satu nafar. Yudilluhum iku maringi perlindungan ing salah satu nafarin. Allahu sapa Allah. Tahta dhilli arsyihi ing dalem ngisore iyup-iyupe arasy Allah. Ing dalem ngisore iyup-iyupe arasy Allah. Yaumala zilla ing dalem dinane ora ana iyup-iyup iku maujud illa dhilluhu kecuali iyup-iyupe Allah atau illa dhilluhu kecuali perlindungane Allah. Illa dilu kecuali perlindungan Allah. Ayyaumal kiamat tegese ing dalem dina kiamat. 3 kelompok golongan manusia yang Allah berikan perlindungan kepada mereka di bawah bayang-bayang arasnya Allah pada hari yang tidak ada perlindungan kecuali hanya perlindungan Allah. Siapa mereka? Al-mutawaddi'u rupane wong kang wudu. Al-mutawaddi'u rupane wong kang wudu fil makarihi ing dalem waktu kang dibenci. Fil makarihi ing dalem pira-pira waktu kang dibenci. Orang yang berwudu dalam kondisi yang tidak dia suka. Jam'u mukrohin yaiku jama'e lafat mukrohin. Jadi makarih bi fathil mimi kelawan fathai mim makrihi warra'i lan ra makroh. Jam'u makrohin jama'e lafat makrohin. Isim mufrad jadi al makarihi. Jam'u makrohin jama'e lafat makrohin bi fathil mimi warra'i ikut wazan maf'alun. Iki isim jamak. Ai fi auqatil masaqqati tegese wudu ing dalem pira-pira waktu kang berat.
tegese wudu ing dalem pira-pira waktu kang berat wa ya utawi auqatil masaqah auqatul bardi iku pira-pira waktu kang dingin kang adem asyadidi kang banget dalam kondisi musim dingin kemudian kita merasa tidak suka, tidak nyaman sementara kita butuh wudhu kemudian kita memaksakan diri kita untuk wudhu niku pahalanya luar biasa. Allah akan kasih perlindungan kepadanya pada hari di mana tidak ada perlindungan kecuali perlindungan Allah. Isu-isu itu tangi turu padahal kita isih seneng-senenge turu kon tangi krungu adzan niku luar biasa. Wudhu adem-adem ditambah meneh mbukan ana duwe hadas besar junub dan seterusnya niku pahalane luar biasa. Kok isu-isu tangi turu kondisi junub arep subuhan terus mandi dingin seiring dengan air mengalir pas mandi junub rontok dosa-dosane niku faedah yang lain rontok dosa-dosane adus tok dosane rontok gara-gara mandi junub niku wae berarti kan penuh dengan pahala. Junube ya pahala, mandine ya pahala kan. Iki ngoten. Niki wudu mawon. Wudu di saat kita itu enggak nyaman. Kok ngene kon wudu. Nang srumbung niku adem-adem. Mau salat karo metotolan. Wah niku pahalane luar biasa. Wis kono sing salat ring masjid, aku tak salat kene ae ora betah wae, ora karo-karuan. Meriang patane pun srumbung. Adem pisan kan. Jadi niku faedah itu penting. Kemudian yang kedua, yang mendapatkan perlindungan Allah pada hari tidak ada perlindungan kecuali perlindungan Allah. Wal masyilan wong kang berjalan. Wal masyilan wong kang berjalan ilal masajidi maring pira-pira masjid. Fidzulami ing dalem pira-pira peteng. Fidzulami ing dalem pira-pira peteng. Yang kedua orang yang berjalan menuju masjid. Menuju masjid ini iso arep mangkat jamaah isya, iso arep mangkat jamaah sholat subuh dalam kegelapan. Meskipun lah niki sono PLN dan seterusnya. Tapi itu intinya pagi-pagi kok mlaku ring masjid niki termasuk kelompok orang yang mendapatkan perlindungan Allah pada hari tidak ada perlindungan kecuali perlindungannya. Li ajlis sholati krono arai sholat. Mlakune ring masjid mau dalam kondisi gelap itu tujuannya arep sholat. Ma'al jamaati sartane berjamaah. Ma'al jamaati sartane berjamaah. Jadi mlakune mawon ring masjid peteng-peteng niat jamaah niku wis mendapatkan pahala yang luar biasa. Penuh pahala. Wa mut'imul ja'i. Yang ketiga lan wong kang maringi mangan wong kang kelaparan. Wa mutimul ja'i lan wong kang maringi mangan wong kang kelaparan. Ana tanggane utawa kelompok orang yang terkena musibah kemudian kita memberikan sumbangan berupa makanan. Itu termasuk orang-orang yang mendapatkan perlindungan Allah. Syaratnya ikhlas ora krono apa pencitraan dan seterusnya. Zaman akhir ini kadang-kadang bahasa ini ora iso dibedakake antara pencitraan karo sedekah tenanan kadang-kadang bingung. Tapi sing nampani yo pun lah. Sing nampan tampani mawon. Sing perlu yo berhusnudzon saja. Wis muga-muga oleh pahala. Ojo wong lagi arep gawe apik wis ditodong misian wah pencitraan. Pencitraan ataupun tidak itu kan manfaatnya. Walaupun pencitraan aslinya tapi kan wong sing ngelih dadi wareg ya wis apik lah ngono ae. Rasa angel-angel niku. Wong bisa ngerti niate wong niku wonge dhewe karo Gusti Allah kan. Jadi kita tidak boleh kok menjas orang lain, memvonis orang lain. Lu pasti ngene iku. Pasti piye kok kita enggak tahu kok. Kita tidak tahu niat dalam hatinya. Perkara dhawiriya itu wis urusane orang yang bersangkutan dengan Allah Subhanahu wa taala. Jadi nek ana kebaikan ya perlu wis diakoni itu kebaikan. Kebaikan direkayasa supaya bukan menjadi baik. Padha karo wong ngamal sak ngamal misalnya pembangunan apapun itu kok ngamal. Ngono wong ngepal kon ora alhamdulillah iki pamer ben didelok wong. Ya pamer ya ben yang penting dengan adanya sumbangan masjid iso ngadeg, pondok iso berdiri wis ora apa-apa. Manfaate ono.
Terus ikhlas wong kuwi wis ngono kuwi, ngoten mawon wis gampang. Wis awake dhewe ngomeli wong ngamal, awake dhewe ora ngamal kan malah ora karo-karuan. Wis lah wae ngamal mbok ikhlas mbok ora ngamal ngono wae lah. Suwe-suwe kok dadi ikhlas dhewe. Bismillahirrahmanirrahim wal maqalatu ta maqala al hadiyata asyrata kan nomor 11. Iki hadiyata asyrata niku. Mahale mahal rofa tapi dibaca nasab kenapa? Karena adat murokat. Adat murokat niku selamanya mabni fathah. Al maqalatu ta maqala al hadiyata asyrata kan nomor 11 kila iku ditanyakan. Ini penting niki. Padha karo piye carane ben iso dadi wali. Nah niki ana iki carane iki. Kila ditanyakan li Ibrahim maring Nabi Ibrahim alaihi salam. Li ayyi syai'in krana sebab apa perkara. Li ayyi syai'in krana sebab apa perkara ittakhadaka mengambil ing sira Allahu sapa Allah khalilan ing kekasih. Jadi pertanyaannya kepada Nabi Ibrahim, ya Nabi Ibrahim, apa yang menjadikan engkau itu? Waalaikumsalam, silakan. Apa yang menjadikan engkau itu diambil kekasih oleh Allah? Di ayyi syai'in ittakhadaqallahu khalilan. Dengan sebab apa Allah itu mengambilmu sebagai seorang kekasih? Ini podo bahasanya. Piye carane ben dadi waline Allah? Ya bicara tentang niki yo niku sing paling fase ya Gus Bahak lan. Urusan wali niku. Niku kula sebatas pengertian sedikit wali niku macam-macam. Ana sing kalimatil la ya'riful wali ilal wali. Tidak mengetahui seseorang itu wali kecuali wali. Itu pengejawantahan dari biasanya seorang wali baru itu diproklamirkan oleh wali-wali senior terlebih dahulu. Oh kayak ini wali. Yang ngomong ini wis wali disian. Ora kok ngaku-ngaku wali aku iki. Ora ono. Yang memproklamirkan seseorang itu wali ya wali. Biasanya wali-wali senior dengan sesuatu dan lain hal. Wali ini macam-macam. Ono sing wali jadab, wali kelas kok. Saka jalur jadab, ono sing saka jalur ilmu dan ibadah. Biasanya sing jalur jadab niki prilakune kaya wong edan. Prilakune niku khawarikul adat. Tapi ciri-cirine wong mau memang jadab atau majdub utawa wong mau niku asli edan niku ana ciri-cirine. Kalau dia dalam kesendirian itu dia berzikir kepada Allah, senantiasa berzikir kepada Allah, kemudian dalam keramaian dia bertingkah pola kaya wong ora waras, berarti niku asli majdub. Tapi kok nek dalam pandangan wong gaya-gayane khawarikul adat, dalam kesendirian dia ta'alluq kepada perkara duniawi, ya isih urus jadab. Gaya-gaya wae etok-etokan ben darani jadab. Niku cara membedakannya seperti ini. Kalau mendengar ajaran tentang masalah wali niku ngoten. Nah, wali tadi niki belum saya teruskan lah. Niki pertanyaan yang melebar saja kemudian saya pumpung kelingan tak sampai. Nabi Ibrahim ditanya, dengan sebab apa Allah mengambil engkau menjadi seorang khalil, seorang kekasih? Itu makanya penjabarannya tekan niku wau. Intine nek wali saka jalur ilmu ya kedekatan seseorang dengan ibadah yang istiqomah, kemudian dengan pendekatan dirinya kepada Allah sehingga dia mendapatkan tempat tersendiri di sisi Allah niku melalui jalur ilmu. Iki sik dawa urusan kita terus kemawon lah niku mangke ndak blantrah ora karo-karo. Paling kan mau pakai kita nggih. Di luar halaman. Pegang aja, tengok aja mudah-mudahan dapat berkahnya. Kalau masalah belajar maknanya nanti kapan-kapan. Kalau sudah istiqomah nanti pakai papan tulis saya ajar. Oh ini loh caranya maknanya. Saiki wis ngrungokke lah. Tunggu saya aja. Bismillahirrahmanirrahim. Apa jawab beliau? Qala dawuh sapa Nabi Ibrahim. Bisalah sati asya'a kelawan telu pira-pira perkara. Ini yang penting nih poin ini awet pengen melok-melok Nabi Ibrahim. Kita kelasnya bukan Khalil. Al Khalil itu hanya Ibrahim, hanya Nabi Ibrahim. Nah kita kelas waliullah ini bisa kita tuju.
Disebabkan 3 perkara Allah mengambil saya sebagai khalilan, sebagai kekasih. Pertama, ikhtartu amrallahi ta'ala ala amri ghairi. Ikhtartu memilih sapa ingsun. Saya memilih amrallahi ta'ala ing perintahe Allah ta'ala ala amri ghairihi ngalahake ing atase perintahe liyane Allah. Saya lebih memilih melakukan perintah Allah daripada saya melakukan perintah selain Allah. Ini bahasanya sungguh luar biasa. Sangat sangat batik, sangat luar biasa. Pertama, penyebabnya saya diangkat menjadi Al-Khalil, saya lebih memilih melakukan perintah Allah daripada melakukan perintah selain Allah. Ini dalam maknanya. Ketika ada 2 pilihan, ini perintah Allah sholat, ini perintah atasan kon lungorono. Ini milih ndi? Nek milih perintah atasan krono kuwatir digeser kedudukane, berarti wis ora masuk kriteria wali. Tapi kemudian ketika kita memilih, kita melaksanakan perintah Allah dulu daripada melaksanakan perintah selain Allah, kita sudah menuju jalur yang benar. Kita sudah menuju jalur yang benar. Wa fi nuskhatin lan ing dalam satu naskah, dalam naskah yang lain, ma ikhtartu amral ghairi ala amrillahi ta'ala. Dalam naskah yang lain redaksinya tidak seperti itu, tapi redaksinya ma ikhtartu ora milih sapa ingsun, saya tidak memilih amral ghairi ing perintah orang lain ala amrillahi ta'ala atas perintah Allah ta'ala. Saya tidak memilih melakukan perintah selain Allah, meninggalkan perintahnya Allah. Maknanya podo di karo sing pertama. Artinya penyebab Nabi Ibrahim itu diangkat menjadi Al-Khalil adalah beliau lebih memilih perintah Allah daripada perintah selain Allah. Ini sisoti maknanya masing-masing, arahnya kemana. Yang kedua, wama ihtamantu, dan tidaklah aku menyusahkan, dan tidaklah aku memprihatinkan. Cara Jawane, ana Pak Likran tak Indonesia. Jawane, wamah tamantu lan ora nusahake sapa ingsun. Saya tidak pernah menyusahkan, tidak pernah memprihatinkan. Bima kelawan perkara takafala kang wis nanggung ing ma. Takafala kang wis nanggung ing ma Allahu sapa Allah li maring ingsun. Saya tidak pernah menyusahkan, tidak pernah bersedih atas perkara yang sudah ditanggung oleh Allah atas diriku. Iki jero bukan makna. Rizkinya menungso, rizkinya manusia itu sebenarnya sudah ditanggung oleh Allah atau belum? Sudah nggih. Dulu tak takon meneh lagi. Rizki Allah atas makhluknya, khususnya manusia, niku kita dalam pikiran kita niku wis dijatah oleh Allah, wis ditanggung penuh oleh Allah atau belum? Sudah ya. Nah, ketika kita sudah meyakini rizki Allah itu sudah ditanggung sepenuhnya oleh Allah, berarti tidak ada gunanya kita menyusahkan urusan rizki. Garis bawah, tidak ada gunanya kita menyusahkan urusan rizki. Tapi maksudnya tidak berarti lantas kita tidak berusaha. Usaha tetap. Makom kasbi, makom ikhtiar, ya tetap ikhtiar. Tetapi tidak lantas ikhtiarnya kita itu dalam rangka menyusahkan, dalam rangka bersedih. Jangan-jangan nanti tidak akan sampai kepada kita. Niki sing salah. Niki ada persamaannya ketika kita bicara tentang bahwa bekerja itu adalah ibadah. Perkara hasil itu bukan urusan kita, meskipun pegawai negeri sekalipun wis sing bulanane wis dijamin. Perkara kerja itu ibadah, hasil urusannya Gusti Allah. Kita tidak boleh mengukur usaha kita dengan hasil yang akan nanti kita dapatkan. Nyambut gawe lah dalam rangka ibadah, nyambut gawe ibadah. Kalau seperti itu keadaannya, pas berhasil tetap muncul rasa syukur kepada Allah. Ketika ada gagalnya rencana dalam kita kerja, ya memang ini rezeki yang dikasih Allah kepada kita.
maka tidak akan muncul penyakit stres, gagal panen, kerugian dan seterusnya, tidak akan ada. Yus maksimal, pupuk, semprot dan sebagainya, lahan dan seterusnya, nyambut gawe wis tenanan. Lah kok ternyata hasilnya semene, ya iki rezeki sing diparingi Allah untuk kita. Nyambut gawe nih wis oleh pahala. Jadi penyebab kedua Nabi Ibrahim diangkat menjadi Khalil itu adalah tidak pernah menyedihkan urusan perkara yang sudah dijamin oleh Allah. Salah satunya rezeki tadi. Ini penjelasannya tak bocor sih. Saya bacakan dulu langsung biar lebih nyangkut. Aimakumtu tegese ora. Aimakumtu tegese ora berdiri ingsun. Tegese ora melakukan sapa ingsun bi amrima kelawan urusane perkara tahammala kang wis nanggung ing ma Allahu sapa Allah limaring ingsun minar rizki nyatane urusan rizki. Indonesiane saya tidak pernah berusaha melakukan tidak pernah berusaha untuk mendapatkan perkara yang perkara itu sudah jelas dijamin oleh Allah Subhanahu wa taala rizki tadi. Tapi harus dipahami yang saya garis bawahi tadi. Kita bekerja, kita berusaha bukan dalam rangka itu menyedihkan urusan rezeki, tapi dalam rangka ikhtiar yang keniscayaan bagi kita untuk melakukannya. Jadi beda niki, beda. Kita isi timawan selisih, tapi beda. Padha karo urusan ibadah, urusan niat dalam ibadah. Padha-padha wudune tapi ora diniati. Terus sing siji padha-padha mbasuh wajahe, padha-padha mbasuh tangane, padha-padha mbasuh sikile, padha-padha mbasuh sebagian dari kepala. Sing siji darane wudu, sing siji bukan wudu. Ini hanya perkara masalah ilmu dalam menempatkan hati kita. Karena niat itu adalah hati. Nah, bekerja pun seperti itu. Mongko iki kerjane iki krana dalam rangka pontang-panting nyusahke rezeki, apakah bekerja ini dalam rangka ikhtiar yang memang harus dijalani, itu akan kelihatan dari ciri-ciri. Bagaimana ciri-cirinya? Orang yang kemudian bekerja peras keringat, banting tulang di saat bersamaan meninggalkan perintah Allah, itulah ciri-ciri orang yang menyusahkan urusan rezeki. Tapi wong sing dalam bekerjanya masih mampu ngopeni perintah-perintah Allah, maka itu ciri-ciri orang yang bekerja tetapi hatinya tidak dalam rangka nyusahnya urusan rezeki. Kenapa? Rezeki itu sudah dijamin oleh Allah. Arep montang-manting ngalor ngidul jarak ratusan kilo yang kita tempuh, hari itu rezeki kita sekian, ya sekian itulah rezeki kita. Kok dapat lebih nanti akan dikurangi oleh Allah dengan cara apapun. Niku makanya ya ora kok ngongkon-ngongkon males kerja ora. Islam itu sangat menganjurkan umatnya untuk menjadi orang yang sukses, menjadi orang yang kaya. Orang Islam yang kaya lebih baik daripada orang Islam yang miskin. Pengambilan itu dari mana? Orang Islam yang kuat lebih baik daripada orang Islam yang lemah. Tidak dalam rangka nuntun umat kon miskin, kon santai-santai orang nyambut gawe. Tidak, bukan dalam rangka itu. Yo nyambut gawe sing tenanan. Nabi Muhammad kan memerintahkan ikmal dunyaka ka'annaka ta'ishu abada. Berusahalah urusan duniamu seolah-olah kamu hidup selamanya. Seolah-olah nggak akan mati. Berarti usahanya itu semangat. Tapi nek pas ibadah yo ini ngol. Wa'mal li akhiratika ka'annaka tamutu muda. Ketika ibadah kita berpikir kita akan mati besok pagi. Jadi pas ngibadah yo fokus ibadah, pas nyambut gawe yo fokus nyambut gawe, aja mikir mati. Orang nanam kangkung kok mikir besok mati, ora sida. Ngapain nanam kangkung? 21 hari nanti baru panen. Jangan-jangan besok 2 hari mati saya, enggak ada gunanya nanam kangkung. Akhirnya dadi wong males. Kan niku. Nek wong ibadah ya ngono, ibadah kudu mikire ya mati. Aja ibadah kok mikire dunya. Niki mangke kacau seolah-olah ora arep mati. Jadi nek pas urusan dunya yo mikir dunya semaksimal mungkin. Nek pas ngurusi ibadah yo khusuk semaksimal mungkin semampumu. Walaupun yo perlu pembelajaran yang keras kan. Tapi intinya Islam itu tidak, sekali lagi saya garis bawahi, tidak menuntun umatnya itu untuk santai-santai. Tidak menuntun umatnya untuk tidak produktif, kudu produktif. Tapi di samping produktif, yo aja lali, jangan lupa kewajiban kita kepada Allah.
niscaya dengan cara seperti itu kita sudah menuju jalur bahwa kita termasuk orang-orang yang nanti menjadi kekasih-kekasih Allah, meskipun tidak diproklamirkan oleh wali-wali yang lain. Ono wali niku mastur, wali ditutupi oleh Allah, orang wong lain ngerti. Niku luwih aman malah. Ono sing wali memang diperlihatkan karomahnya dan seterusnya. Ono sing wali wis ora ngawaki wong, penampilane wis ora kaya umume wong, baju ora ono sing larang, sandal ya bluduk dan seterusnya, padahal itu wali. Itu ketahuan ini wis ninggal, wali master seperti itu. Nah, kita wali yang mana? Wallahu alam. Wali murid yang jelas ini. Wali murid lah. Wali kelas. Wali kelas. Ya, wali sing niku wis urusane Gusti Allah kan. Yang ketiga, wa ma ta'asaitu lan ora mangan sore sapa ingsun. Wa ma ta'asaitu dan tidak makan malam saya. Aima akal tu tegese ora mangan sapa ingsun waktal masai ing waktu sore. Wa ma taghaidu wa ma taghodaitu lan ora sarapan sapa ingsun. Aima akal tu tegese ora mangan sapa ingsun waktal godati ing dalam waktu isuk illa ma'addoifi kecuali sartane tamu. Yang ketiga sebab ini sing angel ini. Saya tidak makan sore, saya tidak makan pagi, kecuali saya makan bersama dengan tamu. Bahkan suatu ketika itu ada riwayat yang menyampaikan Nabi Ibrahim itu kalau mau makan sampai berjalan 3 kilo cari orang yang diajak untuk bareng-bareng makan bersama beliau. Dalam satu riwayat seperti itu. Jadi tetap ngejak wong, ayo mangan bareng, mangan. Ini kan gratis orang kok bareng, bayar ya, wes bayar orang ngono. Niki tetap memang yang nanggung Nabi Ibrahim alaihissalam. Niki sepanjang hidup beliau seperti itu. Jadi ada korelasinya dengan wamut imil ja'i di depan tadi. Jadi sempat Nabi Ibrahim itu ketamunan rombongan malaikat yang akan menjungkir balikkan buminya Nabi Lot karena ada perbuatan menyimpang di kaum Sadum. Jadi mampir dulu ke tempat Nabi Ibrahim karena Nabi Lot dan Nabi Ibrahim itu hidupnya satu kurun, satu zaman, tapi beda kelas. Kelasnya kelas dhuwure kelas Nabi Ibrahim. Nah, mau datang ke Sadumi itu malaikat mampir ke rumah Nabi Ibrahim. Ketika kemudian dijamu oleh Nabi Ibrahim, biasa seneng jamu tamu Nabi Ibrahim. Seneng jamu tamu. Kok iki wong-wong tamuku ora do gelem mangan, ora gelem ngombe. Maka dalam hati Nabi Ibrahim fa'ujasa min khifah. Ada perasaan takut dalam hati Nabi Ibrahim alaihissalam ini. Tamu-tamuku ora do gelem mangan, kok do ora gelem ngombe. Ada perasaan takut. Nah, itu salah satu dari amalan beliau senang jamu tamu juga disediani makanan dan seterusnya. Nah, inilah kemudian yang ditiru menjadi tuntunan bagi para kiai-kiai pondok pesantren di Jawa secara khusus seperti itu. Nek ono tamu dimulyani, disediani makanan dan seterusnya. Kon dahar sebelum dahar belum boleh pamit dan seterusnya. Niku sing urung iso tak contoh nang ngene. Setiap tamu kon mangan niku kula tim masake sing urung ono. Pingine jane yo setiap tamu tak kon mangan. Sampeyan kon ngaji sedherek mangan ngono kudune. Kudune tapi mbok mangsane tekan mangsa. Kula pengin kaya kiye-kiye, pinginane rombongane Pak Yanto, Pak Edi dan seterusnya niku mangkat ning Jawa 7 malam 6 hari Mbak Di. Nggih, 7 malam 6 hari niku sing jelas-jelas tuku sego niku ya ping pira lah. Tepat. Angger mampir ning pondok wis mangan pokoke gratis lho. Mangan. Nek ora tukoke sego napa? Bungkus Sego pecel. Sing rada mewah ya ana macem-macem, ana ndok asin barang. Niku pokoke mangan pokoke. Nah, niku memang Pak Tampir asli wong Magelang niku wis ngerti lah hafal model ngoten niku. Niku luar biasa. Niku diantara juga dalam rangka yo niru Nabi Ibrahim niki wau, pengen jadi wali Allah. Termasuk Al-Maghfurlah Kiai Maimun Zubair juga seperti itu. Model tamu apapun ditampani kanthi sae. Arep tamu sing tukang sowan ning pondok, sing wis salat atau tamu sing preman sekalipun, beliau tetap tamu tadi dihormati dan dengan sebaik-baiknya.
Itu salah satu cara untuk menuju kepada derajat kewalian. Jadi pertama, tidak pernah menyusahkan. Pertama, memilih perintah Allah daripada perintah selain Allah. Yang kedua, tidak pernah menyusahkan sesuatu yang sudah jelas-jelas ditanggung oleh Allah, terutama urusan rezeki. Yang ketiga, tidak pernah makan kecuali bersama dengan tamu. Jadi ini fungsinya, ayo mangan bareng-bareng ya, seperti itu. Segone piye asalnya, ayo mangan bareng-bareng lebih enak dan seterusnya. Niku tafaulan kepada Nabi Ibrahim alaihissalam. Tak rampungi sidik mulai. Ruya diriwayatkan, annahu apa satemene Nabi Ibrahim alaihissalam kana iki ana malah tak omongno. Kana iku ana sapa Nabi Ibrahim yamsi iku berjalan sapa Nabi Ibrahim milan ing sak mil. Sak mil itu kalau nggak salah ukuran 1,5 kilo. Au milaini utawa 2 mil. Ditola biman krana goleki wong ya pulu kang diajak bareng mangan sapa man ma'hu sartane Nabi Ibrahim alaihissalam. Di dalam riwayat diceritakan seperti itu. Beliau itu kalau mau makan berjalan 1,5 kilo sampai 3 kilo mencari orang yang mau diajak makan bersama dengan beliau. Wallahu a'lam bishawab. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Alhamdulillahirabbil alamin. Pun ini ajeng dibicarakan mboten resmi, monggo pertanyaan dibahas bareng-bareng silakan. Kali di dahar. Sing tangkut nih, Pak. Sing makalah sing enten 3 bab kita dilindungi pada saat di padang mahsyar tadi. Kula tembe kemutan kalih niki. Wudu ketika dingin, berjalan ke masjid ketika gelap, masjid nggak napa? Yang satu lagi wamut imul ja'i, memberi makan orang yang kelaparan. Dirubah uang halaman di step plus menit. Terus Terus niki Pak,